Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Farizal. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan dan Farmasi dari semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mengisi konten pada website, terutama pada WordPress. Pertama-tama kita masuk dulu ya di website atau akun WordPress-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung muncul pada beranda menu. Di sini ada welcome, ada berandanya ini ada salam pembuka untuk para pembaca. Di sini ada postingan-postingan saya yang terbaru ini ya, kawan-kawanku semua. Di sini ada ikuti blog melalui email. Ini tombol ikutinya ini untuk berlangganannya. Kemudian di sini ada senare blognya seperti Get Mobile, Polling Support, Gitrist, dan WordPress.com dan Showcase. Ini tulisan terakhir saya. Nah, ini kemudian di sini ada menu-menunya. Di sini ada menu blog ya teman-teman. Di sini ada menu blognya. Ucapan selamat membaca kepada para pembaca tentang di sini autobiografi saya sebagai penulis di WordPress ini ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini kontak, ini maksudnya ini adalah pesan atau ada yang menyampaikan kritik atau saran terhadap postingan saya atau terutama saya sendiri bisa melalui sini ya teman-teman, seperti ini. Nah, tinggalkan balasannya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke akun editingnya. Nah, setelah sudah masuk di sini, kita akan langsung melihat di sini ada halaman post, media, komentar, umpan balik. Di sini ada halaman ya teman-teman. Ini salah satu juga dalam WordPress. Jadi sini ada kontak tentang blog dan beranda tadi ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke post untuk mengisi konten. Nah, jadi sebelum mengisi konten tadi saya menjelaskan terlebih dahulu supaya teman-teman semua paham ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja masuk. Saya akan langsung masuk ke dalam salah satunya ini ya teman-teman. Salah satu postingan saya mengenai sejarah malam selikur. Ditunggu ya teman-teman karena jaringan saya kayaknya sepertinya lagi gangguan. Ya, ini teman-temannya, ini tempat editingnya. Nah, di sini saya cover saya saya membuatnya dari aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini apa sih? Aplikasinya itu dia itu apa ya? Aplikasi untuk editing foto atau video atau membuat tugas atau juga untuk kartu nama, postingan Instagram atau dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini saya membuatnya di sini menggunakan Canva. Setelah itu sebelum kita mengisi konten, pertama-tama kita menentukan dulu apa sih isi kontennya. Nah, ini ya teman-teman isi konten saya. Pertama-tama kita pikirkan dulu judulnya, judul kontennya. Kemudian setelah menentukan judul kontennya, kita masuk ke menentukan tema dan alur konten. Tema alur konten ini bagaimana sih teman-teman? Nah, di sini ya temanya ini mengenai malam selikur. Nah, terus alur kontennya ini bagaimana sih teman-teman? Nah, bagaimana alurnya? Nah, alurnya ini mengenai sejarah dari malam selikur sendiri. Jadi supaya menarik para pembaca dan peminat, kita harus menentukan alur konten yang menarik dan tidak bosan selama atau dalam postingan kita atau isi konten kita, supaya para pembaca itu menjadi tidak bosan dan tidak monoton gitu ya teman-teman. Kemudian kita mencari isi paragrafnya dan menyusun paragrafnya nih seperti ini ya teman-teman. Salam pembuka, di sini saya memakai bahasa Kutai. Ini ada bahasa daerah juga, bahasa Kutai karena saya sendiri asli orang Kutai ya teman-teman, untuk melestarikan kebudayaan dan sejarah terutama bahasa Kutai sendiri. Nah,
langsung saya juga menambah hazana seperti ini ya teman-teman, biar orang-orang paham mengenai apa sih tujuan dari web saya ini gitu loh. Jadi tidak bertentangan atau keluar dari jalurnya. Nah, langsung saja kita masuk isi kontennya seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita membuat konten itu kita cari dulu. Setelah menentukan tema dan alur konten, kita masuk untuk mencari isi kontennya. Kemudian menyusunnya per paragrafnya kayak apa teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini sepertinya teman-teman. Nah, ini saya mendapatkan isi kontennya ini, saya mencari kepada sesepuh keluarga saya, yaitu kepada bibi saya, atau dalam bahasa Kutainya tua atau yang lebih tua, atau acil atau julak dalam bahasa Banjarnya itu ya teman-teman, tua Aji Yusmina yang telah berkenan untuk memberikan sedikit informasi mengenai Malam Selikur ini. Nah, jadi Malam Selikur ini adalah malam yang sebuah sejarah atau tradisi dari Tanah Kutai sejak berabad-abad silam, sejak masuknya Islam ke Tanah Kutai. Malam Selikur sendiri di sini diperingati 21 Ramadan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, setelah menyusun kontennya dan menyusun per paragraf, kemudian melakukan proses editing. Nah, proses editingnya teman-teman, kita perhatikan tanda titik dan komanya. Kemudian kita menambahkan fitur-fitur nih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini fitur-fiturnya ada markdown. Ini blog ini isinya sepertinya teman-teman, media, slideshow, sampul, gambar, berkas, video, media teks, bisa juga teman-teman. Nah, kemudian ada post blog atau Carol post atau YouTube. Di YouTube juga bisa masuk di sini teman-teman. Twitter, Spotify, Vimeo. Nah, teman-teman, saya ingin memberi sedikit informasi karena ini akun saya gratis, saya tidak bisa menambahkan video asli dari laptop atau HP. Nah, itu karena harus di-upgrade dulu untuk ke akun yang berbayar teman-teman. Jadi seperti itu aturan dari WordPress itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk menambahkan gambar, kita klik ini. Nah, kita klik ini. Nah, bisa nih contohnya teman-teman ya. Gambarnya apa? Mungkin gambarnya mengenai ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah muncul kan? Nah, kemudian ini sudah muncul gambarnya ini misalnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita jangan lupa menambahkan sedikit informasinya ini, gambar gitu loh teman-teman, agar para pembaca tuh memahami isi dari konten kita. Oh, seperti ini loh gambarannya, walaupun membawa para pembaca itu larut dalam bacaan yang atau isi konten dari kita tersebut. Artinya jadi gini ya teman-teman, semakin kita dapat mengedit atau menggunakan kata-kata yang membuat para pembaca semakin nyaman untuk membaca atau menjadi terikut suasana, itu artinya proses editing atau dibilang juga bisa juga isi konten kita itu menarik untuk dibaca, dan juga kita berhasil gitu loh untuk menambahkan fitur-fitur atau varian berupa gambar, video. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kan ada session welcome-nya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, ini menambah sebuah pemahaman mengenai cara mengisi kontennya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi begitu. Kemudian merapikan konten per paragraf agar dilihat orang itu, oh rapi, oh ternyata ini penulisnya ini rapi gitu loh. Jadi tuh orang itu nggak baca itu nggak maksudnya tuh nggak sakit ngeliatnya, kayak pusing. Kadang kan kita membaca kalau nggak rapi itu aja pusing ngelihatnya. Jadi begitu. Nah, itu pentingnya merapikan konten atau merapikan tulisan per paragraf agar terlihat bagus, rapi dan sebagainya. Kemudian kita membuat kesimpulan. Di sini ya ini dari materi kita atau isi konten kita, jadi tidak bertentangan dari isi konten tersebut. Kemudian menambahkan referensi yang baik dan benar. Jadi teman-teman, saya kasih tips ya,
hati-hati dalam memuat sebuah referensi, karena referensi ini sangat berbahaya ya teman-teman jika kita sembarangan dalam mencatut atau apa ya istilahnya tuh, mengambil sembarangan langsung. Oh ini saya copy paste. Boleh kita copy paste, tapi dengan kita menambahkan oh ini apa ya istilahnya tuh alamat webnya atau dari buku atau dari nama penulisnya kita tulis gitu loh teman-teman, biar apa ya maksudnya tuh supaya ya inilah teman-teman, karena kan undang-undang ITE itu semakin ketat dan juga hak cipta juga semakin ketat, diperketat gitu loh teman-teman ya. Kasihan orang yang sudah membuatnya, kok kita malah seenak jidatnya malah apa mengcopy paste tapi tidak ada nama penulisnya ya. Saya kalau saya begitu saya merasa sakit hati, pasti akan melaporkan hal tersebut karena sudah melanggar hak cipta. Nah itulah teman-teman pentingnya kita menulis referensi dengan benar. Nah ini referensi saya seperti saya mengambil, nah ini kan saya ngambil referensinya karena saya langsung messenger dengan tua saya, yaitu Tua Aji Yusmina. Saya langsung saja menambahkan nama beliau, referensinya dari Tua Aji Yusmina. Jadi seperti itu, menambahkan kategori dan tag. Jadi begini ya teman-teman, yang terakhir menambahkan kategori dan tag. Nah seperti ini standar gambarnya, blok standar atau bentuk gambar tuh kotak bulat. Nah terus post ini, nah ini kategori ya teman-teman. Nah jadi sesuaikan dengan tadi saya mengambil tentang sejarah, artinya kategori saya sejarah nggak boleh keluar dari isi kontennya gitu loh. Dia juga nggak boleh keluar dari judul webnya. Jadi apapun yang kita buat itu harus kita pikirkan dengan matang-matang, kemudian isi kontennya juga harus sesuai dengan judul webnya agar tidak bertentangan dan juga satu alur gitu teman-teman. Jadi orang tuh nggak bingung baca, oh misal nih isinya tentang blog masak-masak, kemudian kok ada tentang desain rumah. Nah itu kan orang bingung, jadi blog masak-masak kok ada tentang desain rumah. Nah itu orang menjadi malas membaca dan bingung gitu loh. Jadi web kita tuh kurang menarik minat karena ya sudah alurnya aja sudah salah. Nah itulah teman-teman pentingnya kita menentukan alur kontennya sesuai dengan tema konten dan juga judul website kita. Nah kemudian di sini kategori saya tentang sejarah, kemudian tagnya saya sesuaikan. Nah ini berhubungan dengan apa sih? Dengan info sejarah. Kemudian dengan ini kan dulu Malam Selikur ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Kutai. Jelas saya mengetek Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kemudian daerah mana dulu? Daerah Kutai Kartanegara. Nah untuk menambahkan sebuah minat atau kata-kata motivasi ya saya menambahkan Kutai Mantap Bene. Mantap Bene itu artinya luar biasa gitu. Jadi orang itu oh ternyata kebudayaan orang Kutai atau sejarah orang Kutai ini menarik gitu ya untuk dibaca. Nah terus juga sebagai ini promosi juga pesona Kutai Kartanegara, sejarah Borneo, sejarah dunia, sejarah Indonesia, sejarah Nusantara. Artinya sejarah Borneo, Indonesia ini kaya gitu loh, kaya akan sejarah dan khazanahnya itu yang harus dilestarikan. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah setelah itu kita publish. Nah publishnya di sini perbaharui. Nah ini kan saya tadi kan menambahkan gambar, saya perbaharui. Nah untuk sebelum kita melihatnya ini kita pratinjau. Nah pratinjau dulu kita lihat. Nah seperti ini. Oh gini loh gambarannya. Nah ini ya teman-teman sudah terlihat. Nah tag-tagannya, kategorinya ini begini ya teman-teman. Nah sudah kan. Setelah itu ini untuk sebelum kita melihat, sebelum kita publish kita lihat dulu di mana di pratinjau. Nah jadi seperti itu teman-teman. Mungkin saya kecepatan atau apa, mohon maafkan ya teman-teman, atau kurang mengerti, atau ke teman-teman kurang mengerti silakan tanya atau tinggalkan pesan di komen atau komen langsung di YouTube saya ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan silakan aja langsung komen atau saran atau kritiknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama saya menyampaikan, atau saya kecepatan, atau saya menyinggung hati-hati atau hati teman
teman-teman atau para pembaca atau para penonton semua, saya mohon maaf sekali lagi karena saya manusia biasa yang punya salah dan hilaf teman-teman ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama tadi menjelaskan atau apapun itu, mohon dimaafkan. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Wassalamualaikum teman-teman, semoga kita sehat selalu dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat.